Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Aizat Aldifari, NIM 20410501030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jurnal penutup ialah jurnal yang dibuat untuk menutup semua akun nominal sehingga bersaldo 0. Tujuan jurnal penutup yaitu mengatur ulang nominal saldo untuk menjadi 0. Dan ada juga dokumen-dokumen yang perlu kita ketahui di dalam jurnal penutup. Apa dokumen itu? Yang pertama adalah laporan perubahan modal. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Kenapa dokumen itu harus ada di jurnal penutup? Karena laporan perubahan modal ini digunakan untuk melihat penambahan modal akibat pendapatan atau pengurangan modal akibat transaksi VV. Sedangkan laporan laba rugi itu untuk melihat pendapatan bersih perusahaan akibat penjualan, yang mana pendapatan akibat penjualan ini hanya terjadi pada satu periode saja. Dan ada juga akun-akun yang perlu kita ketahui dalam jurnal penutup. Yang pertama adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, akun prive. Ketika kita membuat jurnal penutup, yang harus kita masukkan di dalam jurnal penutup yaitu ada akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar, akun prive. Itu harus tercantum di dalam jurnal penutup. Kenapa? Karena akun-akun tersebut itu adalah cara dari membuat jurnal penutup. Jadinya tidak boleh tidak, akun-akun tersebut harus dimasukkan di dalam tabel ketika membuat jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup ini adalah mengatur ulang saldo akun sementara pada buku besar menjadi 0. Dan fungsi jurnal penutup tersebut adalah menghitung jumlah laba rugi dari akun pendapatan dan beban, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga adalah menghitung modal akhir periode. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mursidah Tudini, NIM 204105010024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aizat. Saya akan menjelaskan pengertian jurnal pembalik dan fungsi jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan catatan yang dibuat pada periode akuntansi untuk memunculkan kembali saldo perkiraan-perkiraan neraca yang dibuka karena adanya jurnal penyesuaian. Saldo perkiraan tersebut adalah transaksi penyesuaian yang terdapat hubungannya dengan periode berikutnya, seperti beban yang belum dibayar, pendapatan yang diterima di muka, dan beban dibayar di muka. Saldo perkiraan tersebut kemudian dipindahkan ke perkiraan awalnya dengan membalikkan pencatatan semula pada saat penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencatatan ganda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik yang pertama yaitu untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang terakhir yaitu meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nuril Hidayati. Baik, nama saya Nuril Hidayati, Dinil Islamiyah, nomor induk mahasiswa 204105010050. Kelas Perbankan Syariah 2.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Mursidatuddini, penjelasan tentang jurnal pembalik, yaitu akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Nah, beberapa akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik antara lain, yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua yaitu beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Beban dibayar di muka ialah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang kelima yaitu pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Dan penjelasan berikutnya yaitu contoh transaksi jurnal pembalik. Salah satu contohnya yaitu pembuatan jurnal pembalik untuk beban terutang. Contohnya pada 31 Desember 2007 karyawan belum dibayar gajinya oleh perusahaan sebesar 800.000. Nah, jadi dibuatlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban gajinya di sebelah debit yaitu 800.000 dan utang gajinya di sebelah kredit 800.000. Kemudian dibuat juga jurnal penutupnya pada 31 Desember 2007. Ikhtisar laba ruginya di sebelah debit dan beban gajinya di sebelah kredit. Nah, pada 1 Januari 2008 dibuat jurnal pembalik. Mengapa pada 1 Januari 2008, mengapa tidak 31 Desember 2007? Karena jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya. Jadi yang awalnya di jurnal penyesuaiannya beban gajinya di sebelah debit dan utang gajinya di sebelah kredit, maka di jurnal pembaliknya utang gaji yang awalnya di sebelah kredit menjadi di sebelah debit. Jadi utang gaji 800.000 di sebelah debit dan beban gajinya 800.000 di sebelah kredit. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.